Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tuti Mahriah, Sarjana Pertanian selaku Kepala SMK Negeri 6 Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 6 Sukoharjo. Perkenankan, saya Rianto Triutomo, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo, ingin memaparkan atau mensosialisasikan mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi yang sudah kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan yang dulunya juga sebagai Menteri Pendidikan. Jadi setiap tanggal 2 Mei kita selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tanggal tersebut adalah tanggal lahir dari Bapak kita, tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru, jadi diharapkan kita dapat menuntun anak didik kita, peserta didik kita, bagaimana kita dapat menuntun, memberikan motivasi supaya anak kita itu dapat maju dan berkembang sesuai dengan hobinya masing-masing, sesuai dengan karakternya masing-masing. Karena setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun, yaitu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini diibaratkan seperti petani. Jadi seorang petani dalam mengolah tanah, jadi mengolah tanah atau misalkan akan menanam jagung, pasti akan memberikan atau memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, kemudian memberi pupuk, membasmi hama. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang petani supaya tanah garapan ataupun hasilnya nanti menjadi baik, maka seorang petani itu bekerja keras bagaimana tanah yang digarap nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi begitu juga kita sebagai guru nantinya kita diharapkan dapat mendorong anak kita
Jadi memperbaiki anak kita, mendidik anak kita supaya anak-anak kita itu menjadi siswa yang berprestasi, berkarakter, sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini contoh dari dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi yang pertama contohnya adalah menyemai tanaman jagung. Kemudian dari tanaman jagung tersebut, karena tanah yang diolah itu tanah diolah oleh seorang petani dengan baik, maka tanaman tersebut menjadi subur, bergerak semakin subur dan mendapatkan hasil yang seperti yang diharapkan oleh petani. Jadi begitu juga kita sebagai guru, filosofinya hampir sama dengan apa yang telah dilakukan oleh petani. Jadi kerja keras kita, kalau petani bekerja keras untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Tetapi kalau kita sebagai guru, kita ingin mendapatkan output atau siswa yang berprestasi, berkarakter sesuai yang diharapkan, yaitu sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ada budi pekerti. Jadi budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi budi itu pikiran, perasaan, kemauan, pekerti, tenaga. Jadi ini dicontohkan pada permainan gamelan dan menenun. Jadi pada permainan gamelan contohnya itu kan ada yang namanya kolaborasi, kemudian yang akan menciptakan harmonisasi nada, sehingga yang mendengar itu akan menjadi lebih enak, nyaman karena adanya kolaborasi dari beberapa penabuh ya yang saling bekerja sama untuk menghasilkan nada yang sudah diinginkan. Kemudian ada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu bermain. Jadi bermain adalah kodrat anak. Kemudian pikiran, perasaan, kemauan, tenaga sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu guru, kita sebagai guru, jadi diharapkan tidak hanya sekedar mengajar, jadi menularkan ilmu kita kepada peserta didik dengan 100% langsung transfer ilmu saja, tetapi ada variasi pembelajaran di mana ada selingan permainan atau mungkin ada ice breaking ya. Ada ice breaking untuk memberikan rasa santai, rasa gembira kepada anak. Jadi pembelajaran akan menjadi menyenangkan, jadi tidak membosankan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang bermain tadi ini dicontohkan pada permainan congklak atau dalam bahasa Jawanya dakon. Jadi pada
permainan congklak ini pasti ada juga strategi dan hitungan bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal dengan memikirkan strategi. Kemudian ada gobak sodor. Jadi gobak sodor, permainan gobak sodor itu adanya kolaborasi atau kerjasama antar sesama anggota ya, untuk ini yang menghadang lawan ya, supaya tidak masuk pada perangkap kita. Bapak Ibu guru yang kami hormati, ini ada filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Jadi di sini berhamba pada sang anak bukan berarti kita sebagai hamba seperti kita berhamba kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita sebagai guru itu melayani anak. Seperti kita sebagai orang tua, anggaplah anak didik kita itu seperti anak kandung kita. Jadi dalam mengajar mendidik anak didik kita akan merasa ikhlas ya. Bagaimana anak kita maunya apa, pasti kita akan turuti ya, dengan rasa ikhlas. Jadi dengan begitu, walaupun kita tidak semuanya turuti ya, kita turuti dengan berbagai persyaratan. Jadi tidak langsung apa yang diminta oleh anak kita turuti, tetapi ada mungkin berbagai persyaratan bagaimana kita melayani dengan ikhlas, memberikan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana anak tersebut merasa senang dan gembira dalam menerima pelajaran dari kita sebagai guru. Jadi ini diibaratkan cinta kasih kita sebagai guru terhadap anak didik kita atau murid kita. Jadi Bapak Ibu guru yang kami hormati, jadi latar belakang yang mendasari dari pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mempunyai cerita bahwa anaknya yang bernama Asti, di saat Ki Hajar Dewantara mendapatkan pekerjaan atau sedang banyak pekerjaan, kemudian anaknya tersebut menangis, kemudian Ki Hajar Dewantara merasa terganggu karena dengan banyaknya pekerjaan, kemudian anaknya menangis. Dengan langsung bertindak, Ki Hajar Dewantara langsung menarik anaknya untuk berada di luar rumah. Jadi tanpa disadari, ternyata di luar rumah itu sedang musim dingin. Jadi tanpa sengaja, mungkin karena banyaknya pekerjaan, kemudian tanpa menyadari, ternyata anaknya tersebut sampai sakit ya. Sakit karena hawa dingin yang ada di luar rumah. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara kemudian menyesali, sehingga dia berkata bahwa
kowe bakal tak mulyakake selawase. Jadi kamu bakal saya muliakan selama-lamanya. Jadi karena penyesalan dari Ki Hajar Dewantara dengan perlakuan terhadap anaknya sendiri dengan yang kurang berpihak kepada anaknya, kemudian dia menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya itu salah, makanya dia berkeinginan ingin memuliakan anak ya, selama-lamanya. Inilah yang menjadi latar belakang dari pendidikan yang berpihak kepada anak. Ya, yang pendidikan yang berpihak pada anak, pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian pesan kunci yang sudah kami paparkan tadi, yaitu bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian di versi menuntun dari Ki Hajar Dewantara dikolaborasikan dengan pendidikan di abad 21, yaitu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif. Kemudian selamat dan bahagia di pendidikan abad 21 adalah di student well-being. Kemudian pesan kunci yang selanjutnya adalah guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman atau rasa takjub spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai selamat dan kebahagiaan sebagai manusia. Jadi dalam sebuah pembelajaran, guru dan murid berkolaborasi bagaimana nantinya murid itu akan menjadi selamat dan bahagia. Karena kita sebagai guru menuntun supaya anak didik kita menjadi selamat dan bahagia. Kemudian murid dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi murid dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Jadi refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu di masa lampau pendidikan yang menuntun, kemudian di masa kini pendidikan gotong royong, kolaborasi, reflektif, kritis. Kemudian di masa depan murid humanis yang selamat dan bahagia atau student well-being. Itu yang bisa kami sosialisasikan pada kesempatan siang hari ini pada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Jadi setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Sukoharjo, Ibu Tuti Mahria, Sarjana Pertanian. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 6 Sukoharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah
telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami sebagai CGP atau calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo akan mensosialisasikan mengenai budaya positif. Jadi budaya positif atau ekosistem positif kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Jadi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jadi kita sebagai guru hanya bisa menuntun bagaimana kita menuntun siswa kita menjadi atau menghasilkan siswa yang baik, berbudi pekerti luhur, berkarakter seperti yang diharapkan oleh petani. Kalau petani padi ya misalkan, itu adalah menuntun tumbuh kembangnya padi. Seorang petani melihara atau istilahnya memelihara, membasmi ulat, kemudian jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Jadi sehingga nanti diharapkan hasilnya akan maksimal. Kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mungkin kita sebagai guru selama ini masih memaksa terhadap siswa, masih merasa memaksa sebagai siswa. Jadi mungkin saya sendiri saat ini juga masih mungkin ada waktu mengajar kita memaksa siswa untuk menuruti perintah kita. Jadi kita mengesampingkan apa yang diinginkan oleh siswa. Jadi mungkin masih ada guru yang setiap mengajar itu masih memaksa siswa sesuai dengan apa yang guru inginkan. Jadi diharapkan seperti yang sudah diamanatkan atau ditanamkan oleh Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa dalam pembelajaran kita diharapkan bisa berpihak kepada siswa. Jadi kita sebagai guru harus dapat mengetahui atau apa yang ingin diinginkan oleh siswa. Bagaimana cara belajar yang diinginkan oleh siswa. Mungkin karena siswa kita berbeda-beda. Kemudian ada perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Jadi bisakah kita mengontrol seseorang? Jadi di stimulus respon, jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi mungkin selama ini terjadi seperti itu di stimulus kontrol. Tapi nanti diharapkan ada paradigma menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi
Kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain dengan harus berpandangan sama dengan kita. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi mungkin ada siswa yang mungkin yang belum 100% itu adalah suatu kesalahan. Mungkin ada sebab-sebab lainnya yang belum kita korek lebih dalam. Di teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon juga ada orang lain bisa mengontrol saya. Diubah menjadi di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sebagai siswa. Kemudian di stimulus respon ada saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus kontrol dan di stimulus respon itu juga ada model berpikir menang atau kalah. Kemudian di teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang atau adanya win-win solution. Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi di dalam diri manusia ada motivasi perilaku yang dilakukan, ya. Ada di motivasi eksternal, itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya kalau siswa kita mungkin ada beberapa yang mengikuti peraturan atau mentaati peraturan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus ada lagi mungkin yang siswa itu mentaati peraturan karena kesadaran dari dalam dirinya masing-masing. Jadi itu yang nanti kita harapkan. Jadi siswa tersebut atau siswa yang kita didik itu nanti diharapkan itu mempunyai kesadaran pribadi, ya, untuk mentaati peraturan sekolah, mentaati apa yang sudah disepakati. Kemudian ada juga motivasi eksternal lain, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini mungkin kalau ada teori motivasi, misalkan guru memberikan hadiah atau hadiah mungkin banyak, ya, bisa berupa barang atau uang ataupun dengan penghargaan yang lain. Di situ mungkin anak merasa, oh saya ingin melakukannya, ya, karena nanti akan motivasinya akan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Kemudian ada juga motivasi internal. Jadi tujuannya untuk disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu di teori motivasi perilaku manusia. Kemudian di selanjutnya itu mengenai yang tampil di depan adalah ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan kelas. Nah, di situ ada perbedaan
Dari tampilan di atas di slide tersebut ada tertulis kesepakatan kelas yang sebelah kiri dan kesepakatan kelas sebelah kanan. Ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Jadi di sini terlihat tertulis kesepakatan kelas, tetapi yang sebelah kiri ya dari Bapak Ibu ini adalah bentuk dari apa Bapak Ibu? Ada datang tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan. Ini terlihat seperti peraturan sekolah ya, peraturan sekolah. Jadi bukan merupakan kesepakatan. Kalau yang kesepakatan mungkin bisa dilihat yang sebelah kanan ini. Jadi di kesepakatan kelas mungkin ada yang A, itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini yang sebelah kanan ini adalah kesepakatan kelas. Kalau yang sebelah kiri itu adalah peraturan kelas. Jadi mungkin yang pertama dari peraturan kelas nanti bisa dinaikkan lagi menjadi kesepakatan kelas. Kemudian nanti akan menjadi perilaku positif juga ya. Kemudian keluar lagi akan menjadi budaya positif. Ini budaya positif. Nanti akhir dari ini semua akan menjadi budaya positif yang akan berjalan pada semua siswa ya diharapkan dan di warga sekolah. Nah ini Bapak Ibu untuk peraturan, ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah ditanggung jawab. Karena di situ adanya tanggung jawab untuk mengembalikan buku pada tempatnya. Kemudian misalkan ini gunakan masker. Jadi di saat pandemi ini kita diharapkan menggunakan masker. Jadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi kesehatan untuk diri kita sendiri dan juga kesehatan untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian ada perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi mungkin Bapak Ibu guru yang kami hormati, mungkin kita pernah melakukannya. Jadi misalkan siswa kita terlambat, misalkan siswa kita terlambat masuk ke kelas kita, kemudian kita memberikan hukuman berupa siswa tersebut kita suruh lari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Nah ini yang disebut yang namanya hukuman. Terus kemudian kalau konsekuensi, misalkan ada siswa yang terlambat, datang ke kelas kita ya, itu kita beri misalkan nanti karena kamu terlambat, nanti kamu berarti harus menukar waktu yang sudah kamu berapa menit kamu terlambat, berarti kamu harus menggantinya. Jadi itu yang dinamakan dengan
konsekuensi. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Atau bisa juga kalau hukuman tersebut misalkan lari, itu juga bisa, tetapi sesuai dengan mata pelajaran kita. Karena kalau bukan sesuai dengan mata pelajaran kita, misalkan guru penjas sudah melaksanakan pemanasan, misalkan sudah lari 3 kali keliling lapangan, kemudian siswa tersebut terlambat, berarti dia harus lari keliling lapangan sebanyak 3 kali. Seperti karena itu adalah konsekuensi, karena teman yang lain tadi sudah melaksanakan pemanasan dengan cara berlari keliling lapangan. Jadi mungkin bisa dipahami mengenai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini contoh-contoh dari hukuman, konsekuensi tadi. Seperti tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin waktu kita sekolah dulu, waktu mungkin SD ya, mungkin kalau kita tidak mengerjakan PR, dulu disuruh menulis saya tidak akan mengulangi tidak mengerjakan PR sampai beberapa halaman. Ini yang disebut dengan hukuman. Jadi kita sebagai guru diharapkan tidak melakukan hal tersebut ya. Jadi kita diharapkan menuju ke sanksi yang ada sesuai dengan konsekuensi. Jadi yang berhubungan dengan apa yang kita ajarkan. Jadi sesuai dengan pelajaran kita masing-masing. Kemudian ada sanksi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini kan adalah bentuk sanksi atau konsekuensi dari karena siswa sudah mencoret-coret kertas temannya, maka ada konsekuensinya, yaitu dia harus mengganti kertas yang sudah dicoret-coret. Itu bentuk dari konsekuensi. Itu Bapak Ibu mengenai hukuman dan konsekuensi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sosialisasi budaya positif. Semoga menghasilkan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Saya akhiri untuk sosialisasi pada hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.